Hello Star Kids, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Sudah siapkah kalian beribadah hari ini? Nah, sebelum ibadah dimulai, yuk patuhi beberapa aturan ini agar kalian bisa beribadah dengan nyaman. Apa aja ya kira-kira peraturannya? Yang pertama, kamu tidak diperbolehkan untuk makan selama ibadah berlangsung ya. Yang kedua, adik-adik juga tidak diperbolehkan untuk bermain sendiri nih. Dan yang ketiga, harus fokus beribadah dengan tidak ngobrol sendiri dengan kakak atau adik atau mama papa yang ada di rumah, tapi ajak mereka untuk beribadah juga. Kemudian kalian juga harus melakukan sesuatu loh. Yuk berusaha melakukannya ya. 1. Kalian harus memakai pakaian yang rapi selama ibadah berlangsung. 2. Kamu harus menyiapkan Alkitab untuk mendengarkan firman Tuhan nanti. Yang ketiga, siapkan alat tulis. Dan yang terakhir yang gak kalah penting, siapkan hatimu yang sukacita dan gembira untuk mengikuti ibadah hari ini. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah, adik-adik, kamu juga bisa memberikan persembahan untuk Tuhan loh. Caranya yang pertama, sisihkan uangmu. Yang kedua, berikan ke mama papa. Katakan bahwa itu adalah persembahan Star Kids untuk Tuhan Yesus. Mama dan papa membantu kamu untuk memberikan persembahan tersebut kepada gereja. Nah, gimana nih? Are you ready kids? Selamat beribadah. Pastikan kalian beribadah dengan semangat dan bersuka cita. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Nah, hari ini semuanya yang ada di sini, kakak-kakak semuanya di sini, semuanya bersuka cita. Kalian di rumah bersuka cita atau enggak? Kakak harap semuanya yang ada di rumah, semuanya dapat bersuka cita. Karena adik-adik, karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kalian. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang tolong kiranya sukacita dan semangat Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang bersemangat untuk memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Siapa di sini yang merasa dirinya istimewa? Aku. Nah, kita semuanya adalah istimewa di matanya Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, ku istimewa. Yuk Kak, ku istimewa. Tepuk tangan dulu yuk. Boleh katakan ku tak berarti. Katakan, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan, ku istimewa, ku istimewa, ku istimewa. Karena aku milik, suaranya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, katakan, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku apa? Istimewa. Lebih semangat lagi, sama-sama kita mau katakan, dunia boleh katakan ku apa? Lebih kencang suaranya, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Sama-sama, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Apa kata Yesus? Dia katakan, suaranya kencang, ku istimewa. Apa ku istimewa? Ku istimewa. Karena ku miliknya. Ku istimewa. Apa? Berharga di matanya. Ku istimewa. Apa? Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan
Lebih kencang. Ku istimewa. Apa adik-adik? Berharga di matanya, ku istimewa. Apa? Yesus mengasihiku, dia lahir. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku. Sekali lagi, lebih semangat lagi ya. 1, 2, 3, yuk. Ku istimewa. Apa? Karena ku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku. Katakan, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hati. Dia lahir dalam hatiku, dia lahir dalam dalam hatiku. Dan sama-sama serukan apa? Istimewa. Yeay, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Nah, adik-adik kalian di rumah punya sahabat atau enggak? Kak Silvi punya sahabat? punya dong, Kak Intan punya sahabat? Nah, kalau kalian punya sahabat tapi sahabat kita gak sama seperti Yesus yang sahabat kita. Meskipun nanti mungkin teman kalian ninggalin kalian. Tapi Yesus itu sahabat kalian gak pernah meninggalkan kalian. Sama-sama kita mau katakan lagu ini dengan semangat adik-adik. Yuk Kak, Yesus kaulah sahabatku. Kakak yakin dan percaya kalian semuanya bisa semangat. Meskipun kita masih pada jauh-jauhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Katakan apa? Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Katakan, ku buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Katakan apa? Karena kuasamu, karena kehebatanmu. Karena kehebatanmu, Ku dapat lakukan perkara besar. Sama-sama serukan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Katakan, yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sama-sama kita mau lebih semangat lagi. Sama-sama kita mau katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti. Sama-sama kita mau katakan bahwa Yesus sahabat kita. Hidup yang kupilih, katakan, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan dan berharap. ku buka mataku, lihat sekelilingku. Lihat sekelilingku, Katakan apa? Ku harus nyatakan kebenarannya. Dengan semangat katakan, karena kuasamu, karena kehebatanmu. karena kehebatanmu, Ku dapat lakukan perkara besar. Siap-siap kalau semua. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan, kau sumber. Kuatku, Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yeay. Oke. Semua yang di rumah semangat. Keren sekali kalian. Berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah adik-adik kalian boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Yuk Kak Silvi. oke adik-adik. Nah, tadi kita sudah melompat buat Tuhan, kita sudah menari buat Tuhan. Sekarang kita duduk yang manis, duduk yang rapi, kita siapkan hati kita sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kalau janji Tuhan ya dan amin adik-adik. Ya, oleh sebab itu kita mau nyanyikan lagu
ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Adik-adik yang di rumah, kalau mau angkat tangan, gak usah malu sama kakak adiknya, gak usah malu sama mama papanya. Oke adik-adik? Aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu di fajar pagi hari. Sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Percayalah kalau janji Tuhan, ya dan amin adik-adik. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
belajar menyembah Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hati kita buat menyembah Tuhan ya adik-adik. Haleluya. 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 Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Untuk setiap kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang Kau berikan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih karena kami masih diberi kesehatan untuk kami boleh beribadah online Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh terus belajar dan belajar Tuhan untuk mengenal Kau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberikan hikmat untuk kakak yang menyampaikan, agar firman yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Halo Star Kids, hari ini kita ketemu lagi. Minggu lalu ketemu sama kakak, hari ini kita ketemu lagi. Tapi kakak harap kalian gak bosen ya ketemu sama kakak Yohana. Nah adik-adik, hari ini kakak happy banget. Kenapa kak kok happy? Iya happy banget karena kakak bisa kemarin itu waktu acara apa itu kakak bagi-bagi hadiah. Ingat waktu kakak bagi-bagi hadiah waktu kakak Natal kemarin. Kakak beri hadiah kepada keluarga kakak, kepada orang-orang yang kakak kasihi. Nah adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, sama-sama yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk penyertaan-Mu kepada setiap kami. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan boleh kami terima dengan baik dan kami mau lakukan di dalam kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan sama-sama dengan kakak katakan amin. Nah adik-adik, waktu Natal kemarin tahun 2021 kakak itu happy banget karena kakak bisa beri hadiah kepada orang-orang yang kakak kasihi, kepada orang-orang yang kakak cintai adik-adik. Kakak bahagia. Nah adik-adik, kalau menurut kalian nih, ketika kakak punya hadiah, kakak berhak enggak memberikan hadiah itu kepada siapa? Untuk siapa? Berhak enggak? Pastinya berhak. Begitu juga dengan kalian. Ketika kalian memiliki hadiah, pasti kalian berhak dong memberikan hadiah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Mungkin kalian berhak untuk memberikan hadiah itu kepada mama papa kalian, mungkin diberikan kepada kakak adik kalian, atau mungkin sahabat kalian, atau mungkin teman kalian. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan menceritakan satu kisah di mana Allah loh memberikan hadiah kepada setiap kita. Nah, menurut kalian apa sih hadiah yang diberikan Allah kepada setiap kita? Nah, adik-adik, hadiah yang diberikan Allah kepada setiap kita adalah hadiah yang sangat berharga. Hadiah yang diberikan Allah kepada setiap kita adalah hadiah yang sangat istimewa. Kak, kira-kira apa ya hadiahnya? Sama-sama kita mau lihat. Hadiahnya yaitu di dalam sini. Nah, di dalam sini ada suatu tulisan hadiah yang diberikan Allah kepada setiap kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Menurut kalian nih, kira-kira apa sih hadiah yang diberikan Allah kepada setiap kita? Sama-sama kita mau buka ya. Nah, hadiah yang diberikan Allah kepada setiap kita adalah, kalian bisa lihat ini? Bisa lihat ini? Nah, hadiah yang diberikan Allah kepada setiap kita adalah keselamatan. Wah, hadiah yang diberikan Allah kepada kita adalah keselamatan. Ya adik-adik, hadiah yang diberikan Allah kepada setiap kita adalah keselamatan. Keselamatan ini kita tidak bisa dapat dari orang lain. Kita tidak bisa dapat dari siapapun. Hanya Allah
Allah yang kita sembah, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan apa? Memberikan keselamatan kepada setiap kita. Tapi adik-adik, keselamatan ini ada syaratnya. Nah, menurut kalian, tadi kan udah hadiahnya yaitu keselamatan. Nah, keselamatan ini bisa didapatkan dengan satu syarat. Menurut kalian, syaratnya apa sih? Nah, sama-sama kita mau buka ayatnya di dalam Alkitab. Sama-sama kita mau buka di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21. Di mana? Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21. Sama-sama kita mau baca ya. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi kita mau baca dengan kencang. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Syaratnya apa ya adik-adik? Syaratnya yaitu berseru kepada Tuhan, kepada nama Tuhan. Nah, kalau kita tadi mendapatkan hadiah keselamatan ini dari Allah, syaratnya apa tadi? Pinter banget. Syaratnya yaitu berseru kepada Allah. Nah, adik-adik, ketika kita berseru kepada Allah, pastinya kita akan mendapatkan keselamatan, mendapatkan hadiah yang sangat istimewa yang diberikan Allah kepada setiap kita. Nah, adik-adik, dari tadi kita berbicara tentang keselamatan, terus keselamatan. Nah, kalian tahu nggak arti kata keselamatan atau diselamatkan? Nah, adik-adik, keselamatan atau diselamatkan adalah kita yang dulunya hidupnya berdosa, Allah menyelamatkan kita dibawa kepada tidak berdosa tadi. Jadi kita dari lumpur dosa, kita diangkat kepada hidup yang lebih baik, tidak berdosa lagi adik-adik. Kita diselamatkan. Sama-sama yuk kita mau buka ayat yang sangat istimewa juga di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Roma 3 ayat yang ke-23. Sama-sama kalian bisa buka. Sekali lagi kakak akan bacakan untuk kalian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi kakak akan mau bacakan untuk kalian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah datang memberikan hadiah yaitu apa? Keselamatan kepada setiap kita. Karena sebenarnya ini manusia itu adalah manusia yang berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk memberikan kita hadiah yang sangat istimewa tadi, yaitu apa? Keselamatan. Tetapi adik-adik, keselamatan tadi bisa kita peroleh oleh satu syaratnya. Satu syaratnya tadi apa ya? Pinter banget, yaitu apa? Berseru kepada Allah. Nah, adik-adik, meskipun kalian besar, meskipun kalian lahir di keluarga yang sudah Kristen, tetapi kalau kalian belum pernah berseru kepada Allah, kalian tidak akan mendapatkan keselamatan. Jadi, syaratnya tadi berseru kepada Tuhan adalah satu-satunya syarat untuk kita bisa memperoleh keselamatan. Hadiah itu adalah hadiah yang cuma-cuma yang diberikan Allah kepada setiap kita. Hadiah yang diberikan Allah kepada kita itu gak ada bayar. Kita gak perlu bayar. Tetapi hanya diminta satu tadi, yaitu apa? Berseru kepada Tuhan. Pinter banget adik-adik. Nah, kakak mau tanya sama kalian, sudahkah kalian berseru kepada Tuhan? Sudah kalian pernah berseru kepada Tuhan? Kalau yang sudah, kalian good banget. Kalau yang belum, kakak ajak untuk setiap kita, untuk sama-sama kita berseru kepada Allah adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kan dikatakan kita diselamatkan. Terus di Roma 3 ayat 23 tadi dikatakan apa? Kita terpisah dari Allah karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Semenjak kita lahir, sejak kita keluar dari kandungan ibu kita sebenarnya adalah manusia yang berdosa adik-adik. Kita sebenarnya nggak layak, tetapi kita bersyukurnya kita punya Allah yang luar biasa. Allah memberikan hadiah keselamatan yang sangat indah untuk setiap kita.
Oke, good job adik-adik. Kakak akan lanjutkan cerita kakak hari ini. Ada suatu kisah di dalam Alkitab diceritakan bahwa pada zaman dahulu, pada saat Yesus disalib, kalian bisa lihat gambar ini. Ya, pada saat Yesus disalibkan, ada 2 orang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus adik-adik. Pada saat dulu itu, ketika orang disalib berarti artinya kesalahan mereka tidak bisa diampuni. Maka mereka harus disalibkan. Tetapi beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan. Nah, adik-adik, ada 2 orang tadi yang ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Nah, 2 orang ini memberikan respon yang berbeda kepada Tuhan Yesus adik-adik. Orang yang satu, dia mengejek Tuhan Yesus. Dia mungkin mengolok-olok Tuhan Yesus. Allah, Tuhan, pokoknya merendahkan Tuhan. Tetapi orang yang satunya adalah orang yang dia meminta keselamatan daripada Tuhan. Dia mengakui bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Dia meminta keselamatan daripada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, menurut kalian, ketika orang yang kedua ini meminta keselamatan daripada Tuhan, kira-kira nih Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada orang yang kedua ini atau enggak ya? Pinter. Orang yang kedua ini mendapatkan keselamatan daripada Tuhan Yesus. Karena orang yang kedua ini berseru kepada Tuhan. Sama seperti tadi yang sama-sama kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-21 tadi. Kita harus berseru kepada Tuhan untuk kita boleh memperoleh keselamatan. Orang yang kedua ini dia memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Karena dia apa? Berseru kepada Tuhan Yesus. Dia meminta kepada Allah untuk diselamatkan. Nah, adik-adik, selama 3 bulan kemarin, Januari, Februari, Maret, kita belajar tentang janji Allah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, di minggu ini pun kita juga belajar bersama-sama tentang janji Allah. Janji Allah akan keselamatan. Allah berjanji kepada setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, kita akan mendapatkan apa? Keselamatan. Nah, janji yang diberikan Allah kepada setiap kita adalah keselamatan. Kalau kita ngapain? Kalau kita berseru kepada Allah. Kalian harus selalu ingat bahwa kita diberikan hadiah oleh Allah, yaitu apa tadi? Keselamatan. Kita harus ngapain? Kita harus berseru kepada Tuhan. Itu janji yang sudah Allah berikan kepada setiap kita. Nah, adik-adik, jadi sekarang kamu adalah orang yang diberikan oleh Allah keselamatan. Jadi kalian adalah orang yang diselamatkan. Sama seperti kakak, sama seperti orang-orang di sekitar kalian. Mungkin sama seperti dengan mama papa kalian yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah cukup sampai di sini. Kita belajar tentang hadiah yang diberikan sama Allah kepada kita, yaitu apa? Keselamatan. Kalau kita mendapatkan keselamatan tersebut, kita harus melakukan satu hal, yaitu apa? Berseru kepada Allah. Good job adik-adik. Saatnya kita mau ngapain? Kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan bulan ini adalah ayat hafalan yang baru. Nah, ayat hafalan kita ada di mana? Di Efesus 2 ayat ke-8. Efesus 2 ayat 8. Dikatakan bagaimana? Sama-sama kita mau buka. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di dalam ayat hafalan kita pun dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan kita itu tidak bisa kita peroleh kalau kita misalnya membantu orang. Membantu orang itu suatu hal yang wajib. Tetapi bukan berarti dengan kita menolong orang, membantu orang, keselamatan akan diberikan kepada kita. No, keselamatan yang diberikan kepada kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Secara cuma-cuma Allah memberikan keselamatan itu kepada setiap kita. Sama-sama kita mau ayat hafalan ini. Di mana? Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sama-sama kita mau belajar
ayat hafalan ini. Kalau kalian ayat hafalan hari ini, kalian bisa kirim ke Kak Yohana. Nah, adik-adik sama-sama kita mau sekali lagi ya, di Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Selama 1 bulan ini ayat hafalan kita terus sama. Kenapa sih Kak, kok ayat hafalan kita selalu sama? Ya adik-adik, supaya adik-adik bisa hafal. Nah adik-adik kakak yakin dan percaya loh, kalau kita benar-benar hafalin ayat hafalan itu, pasti kita bisa, paling tidak kita bisa mengingatnya lah ayat hafalan tersebut. Nah adik-adik, kakak mau mengajak setiap kita untuk selalu berdoa. Berdoa agar kita bisa beribadah kembali di gereja. Adik-adik kita berdoa bersama-sama supaya keadaan di sekitar kita semakin jauh lebih baik. Sehingga apa? Sehingga minggu depan nih atau 2 minggu lagi kita bisa ketemu lagi di gereja. Ibadah bareng-bareng, kita bisa memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Kita bisa bermain bersama. Wah kakak gak membayangkan betapa happy-nya nanti kalau kita bisa ibadah bareng-bareng di gereja. Nah adik-adik, firman Tuhan selesai sampai di sini, yaitu apa tadi hari ini yang kita dapatkan, hadiah yang diberikan sama Allah kepada kita, yaitu apa? Keselamatan. Nah adik-adik, kalau keselamatan diberikan Allah kepada kita, syaratnya hanya satu, apa tadi? Berseru kepada Tuhan. Pinter sekali adik-adik. Hari ini firman Tuhan cukup sampai di sini. Sama-sama kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih Allah Roh Kudus untuk hadiah yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, hadiah yang Tuhan berikan kepada setiap kami adalah hadiah yang sangat indah, hadiah yang sangat berharga. Kami bersyukur untuk hadiah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami Tuhan mau berseru kepada Tuhan karena kami percaya ketika kami memperoleh keselamatan tersebut, Tuhan telah memberikan hal yang baik kepada setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut ibadah hari ini, kiranya Tuhan menolong setiap mereka, memberkati orang tua mereka, memberkati sekolah mereka. Kiranya hikmat daripada Tuhan boleh turunkan atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami Tuhan juga berdoa untuk keadaan situasi di sekitar kami terhadap virus corona. Kami berdoa Tuhan Yesus agar virus ini segera berakhir, agar virus ini semakin mereda Tuhan Yesus. Kami memohon agar setiap kami boleh dapat beribadah kembali di gereja. Kami percaya kuasa Tuhan jauh lebih daripada apapun juga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama dengan kakak katakan amin. Oke adik-adik, God bless you. See you next week. Bye-bye. Nah, kami berdoa Tuhan Yesus agar virus ini segera berakhir, agar virus ini semakin mereda Tuhan Yesus. Kami memohon agar setiap kami boleh dapat beribadah kembali di gereja. Kami percaya kuasa Tuhan jauh lebih daripada apapun juga. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama dengan kakak katakan amin. Oke adik-adik, God bless you. See you next week. Bye-bye. Hatiku kan selalu percaya kau